Melalui meditasi lah, melalui dharma ya. Dharma kita tidak tiba pada momen ketika kita berusaha untuk tidak sampai merugikan atau menyakiti orang lain. Bahkan sampai pada tingkat yang paling halus kita menjaga tidak menyakiti secara pikiran dan perasaan. Semangat pagi, Paman Botak. Oh, maaf, Paman Botak boleh ya kita panggil Paman Botak. Baru seriusan ini Ini kok. Paman Botak ini. Boleh, Ini boleh. teman lama Iya. Bro Harpin. Iya. Saya Ya. agak bahaya nggak kalau saya panggilnya Paman Oh, Botak? nggak sesuai kondisi, Nggak sesuai kan. kondisi ya. Bukannya apa namanya kalau bahasa tuh apa pelecehan terhadap fisik Oh. bukan. Tergantung personnya juga. Tergantung pesannya. Ada person yang bahkan kita panggil bagus-bagus, tapi ketika dia merasa dilecehkan ya udah. Oh Ya. iya juga. Kalau ini beliau menyebut nama sendiri itu di situ. Ya. Beliau punya YouTube sendiri, YouTube channel sendiri. Oh ada YouTube channel sendiri. Ya. Dan yang menarik ini sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Oh berarti nanti bisa direview dong untuk YouTube-nya beliau. Saya nggak ikutin semua, tapi yang pasti kontennya tentang meditasi. Nah, bisa Paman dilihat ya. Botak tapi Meditasi. Ya. Jadi kan kita selalu membahasakan meditasi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Iya. Karena kayaknya kalau ngomongin meditasi kan kadang-kadang serius dan tegang juga Nah. sih kok. Kalau ini beliau sersan, serius tapi santai. Oh, sar-sar. Sejak kapan nih Bro Harpin menekuni, maksudnya meditasi ini sebagai salah satu cara dalam mengisi kehidupan kita sebagai manusia. Iya. Nah, sejak kapan? Apa sejak waktu dulu? Wah, dulu. Sejak ya. lahir. Sejak lahir. Sejak kapan ya? Sejak saya dulu saya kan pernah aktif di kelenteng gitu ya. Oh ya. Namanya kelenteng di Kebayoran Lama. Ya. Di blogspotnya kalau nggak salah ada ya. Ada. Ya. Nah, Beliau juga punya blogspot. ya blogspot wordpress.com ya. Ya, Ada, WordPress. harpinwordpress.com. Terus Masih aktif itu ya? sudah saya jarang buka, tapi viewernya masih banyak lumayan. Oke. Jadi cerita awal mulai mengenal meditasi ya. Jadi mungkin waktu itu lagi patah hati kali ya. Waduh. Iya. Lagi Oh, itu masih kita sensor. Iya. Meditasi sebagai pelarian jadi. enggak memang jadi waktu itu sering keliuran sama teman-teman gitu loh. Sampai waktu itu di Ekayana, waktu itu saya belum kenal Ekayana. Ada temen kelenteng ya yang bilang ada sepekan meditasi di Ekayana. Nah, waktu itu saya ikut gitu. Saya ikut waktu itu pembimbingnya Bante Suebumi sama Bante Dhammawimala. Nah, di situ waktu itu yang koordinatornya David Amahum udah nggak ada. Dia dulu aktivis mahasiswa ya. Nah, jadi waktu itu ketika pekan meditasi sudah selesai, waktu itu saya juga pertama kali mengenal biku secara lebih personal. Kalau dulunya saya masih agama Buddha Tung Cep ya. Jadi biku apa sih, saya juga nggak tahu bahwa ternyata biku ada namanya gitu. Jadi saya cuma tahu biku. Nah waktu itu saya baru tahu ada Bante Dharma Suebumi, ada Bante Dhammawimala, dan saya mengenal dan beliau-beliau ini kan biku-biku hebat ya. Jadi dari situ saya mulai mengenal. Lalu ketika sepekan meditasi udah selesai, tapi saya masih rutin ke Ekayana untuk meditasi sendiri. Karena awalnya kan cuma seminggu sekali. Lalu berlanjut
seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai setiap hari. Saya sebelum kerja, saya ke Ekayana dulu pagi untuk meditasi. Berlanjut sampai akhirnya seminggu sehari bisa 2 kali. Pagi, sore. Jadi pas berangkat kerja sama pas pulang kerja. Di situ waktu awal kan belum kenal ya. Jadi waktu itu yang aktivis lama tahu di situ yang jaga kan Awi ya. Awi. Jadi masih ada misalnya beliau. Masih. Jadi Beliau masih jaga ini. Masih jaga. Jadi sempat kucing-kucingan sama si Awi juga. Awi, ini siapa ya? Siapa datang kok ke atas nyalain AC gitu. Apalagi saya sekali nyalain 2 AC-nya. Kayaknya belum pernah bayar listrik sendiri ya. Jadi nggak berasa. Nyalain dulu. Ya, jadi dari awal tidak mengenal ternyata biku ada nama. Lalu akhirnya saya mengenal biku dari situ, terus dari yang seminggu cuma sekali sampai sehari seminggu 2 kali juga sehari ya. 2 kali, seminggu full. Lalu ketika Waisak tahun depan ada sepekan meditasi lagi, saya langsung ditunjuk sama Bante Arya sebagai koordinator saat itu. Nah, jadi ya itulah awal mula mengenal meditasi karena menemukan ya seperti Bro Krisno atau zaman saya SMA juga saya udah menggunakan psikologi barat ya. Jadi saya pakai lilin mainan SMA, saya udah kos dari zaman SMP. Jadi ketika saya pusing apa, saya ambil lilin mainan, saya lempar-lempar ke tembok. Gitu. Jadi itu metode barat yang saya pakai. Tapi ketika mengenal meditasi, itu ada step-stepnya sih ya. Ketika saya berada di Indonesia, waktu itu kan masih belajar dari yang bimbingan dari Bante Sherumi, itu saya masih anapanasati. Jadi saya konsentrasinya lebih ke napas. Tapi ketika saya pernah berangkat ke Myanmar, di Myanmar, metodenya beda lagi. Itu metodenya Mahasi Sayadaw, mengamati naik turunnya perut, dan itu pergantian dari metode satu ke lain itu tidak mudah. Tapi yang jelas saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan ketika saya belum mengenal meditasi dengan setelah saya mengenal meditasi. Ketika sebelum saya mengenal meditasi, saya adalah sosok yang temperamental. Jadi ya ini disensor atau enggak, saya di jalan suka berantem sama polisi juga. Sampai polisi? Ya, prinsipnya sepanjang saya benar, saya fight. Tapi kalau saya salah, udahlah lu apain gua, terserah. Nah, ya ribut-ribut sama itu ibaratnya orang nggak takut saya. Tapi udah biasa ya. Tapi untung beliau bukan preman. Kalau preman udah lebih bertambah sayap. Tapi begitu saya mulai mengenal meditasi, pelan-pelan itu kulindon. Apalagi ketika kita sudah mengenal dharma, karma, terus keinginan kita untuk tidak menyakitin orang lain tuh mengalahkan ego dan kesombongan kita. Kalau dulu kan kita nggak peduli, saya nggak mau dirugiin. Kalau saya sampai rugi, saya loss gitu loh. Tapi kalau sekarang saya mikir panjang. Misalnya saya pernah perjalanan ke Jawa, saya bawa laptop, taruh di atas. Ini kejadian banyak ngalami ya. Ketika bawa laptop turun, nanti laptopnya berubah isinya jadi bata atau aqua atau apa, tuh liniting kita di lem sama dia. Jadi waktu di mobil kita nggak bisa buka. Nah, saya lihat orangnya, nggak tahu, cuma yang karena kadang-kadang entah dipikir positif atau negatif, kita memikir panjang. Misalnya ada lihat orang ngambil barang kita mau teriak, kita pikir nanti nasibnya gimana, dianya apa segala. Nah, ya dari sosok yang kita berpikir bahwa saya segala-galanya,
sampainya pada melalui meditasi lah, melalui dharma ya. Dharma kita tiba pada momen ketika kita berusaha untuk tidak sampai merugikan atau menyakiti orang lain. Bahkan sampai pada tingkat yang paling halus kita menjaga tidak menyakiti secara pikiran dan perasaan. Kalau tahap-tahap awal kan kita masih berpikir yang global ya. Udahlah nggak usah. Tapi sampai pada tingkat-tingkat yang lebih lanjut kita menjadi memiliki behavior yang bagaimana supaya saya tidak menyakiti, ya seperti yang ajaran Buddha dasar lah ya, menjaga ucapan, pikiran, perbuatan. Jadi bagi saya kalau ditanya itu sebuah bagi saya sebuah tahap yang luar biasa dari seseorang yang ya jujur juga bahwa kalau dibilang kalau saya ingin membenci dunia karena bahasa drama ya, saya punya banyak alasan untuk membenci dunia. Kalau saya ingin menyalahkan, saya punya terlalu banyak alasan untuk menyalahkan semua. Pertama, saya dari lahir juga bapak saya udah nggak ada. Nah, jadi kalau dibilang, kalau kita bahasanya misalnya bahasa umum bahwa ini semua adalah ciptaan Tuhan misalnya. Betapa tidak adilnya Tuhan. Kenapa saya lahir tanpa seorang ayah? Itu sangat tidak adil gitu. Tapi ya itulah ketika kita mengenal dharma, karma, bahwa kita tidak akan mewarisi karma yang bukan merupakan hasil perbuatan kita. Kita menyadari semua itu adalah bibit yang sudah saya tanam dari kehidupan lalu. Jadi whatever yang kita get sekarang, itulah punya kita. Itu hanya salah satu contoh ya. Tapi dari begitu banyak pengalaman Bro Harpin, kembali menekuni meditasi ini dari yang dulunya temperamental, kemudian bisa cooling down atau lebih calm, tenang. Kemudian menularkan juga yang ke lain nih, maksudnya ke orang-orang sekitar ya. Oh iya. Setidaknya mereka yang saat ini bersama saya, mengenal saya, setidaknya tahu bahwa saya orang yang sabar gitu. Tapi mereka yang mengenal saya, dekat dengan saya, mantan saya, ketika saya belum mengenal meditasi, kalau saat saya ini saya pikir adalah terbetik rasa kasihan sama mereka. Karena pada saat itu mereka begitu mengkhawatirkan kita terjadi apa-apa dengan kita, dengan sifat temperamental kita, ibaratnya kita bawa api. Api kan gampang sekali membakar. Kalau kita nggak hati-hati, terbakar semua. Jadi termasuk mereka yang bersama kita pasti menderita. Setidaknya ya mungkin masing-masing tahu lah ketika kita berdekatan, apalagi berdekatan secara emosional dengan seseorang yang temperamental, mungkin kita sering menyakiti entah itu dengan kemarahan, kecemburuan, pikiran yang narrow minded ya, pikiran yang sempit. Tapi ketika kita sudah bukan mengenal lagi ya, merasakan hasil dari meditasi, yang ada mungkin damai ya. Jadi saya pernah bertemu sama, saya kan udah punya anak. Anak saya sekarang mau hampir 5 tahun. Nah saya kemarin jalan sama teman yang punya anak juga. Katanya, itu anak kamu pernah dipukulin nggak? Aku bilang, jangan dipukulin, dimarahin aja nggak pernah, saya bilang. Nah, wah anak saya kadang dicubit sama bini saya. Oh, kok begitu? Bilang, iya bandel ini. Terus dia lihat anak saya, nggak tahu mungkin karena dia terlahir sebagai anak kita, juga mungkin karena ikatan dari karma yang lalu ya. Jadi anak saya juga orangnya kalem. Dia lihat anaknya kalem ya katanya. Nah, jadi
ya Jadi ini hasil meditasi menular ya. menular. Contagious. Setidaknya untuk orang-orang terdekat di kita dan sebenarnya kan kita mau untuk menyampaikan ini pada semua kan bahwa ya kadang-kadang di situ ego kita ya muncul ya, termasuk ya kita merasakan sesuatu yang baik, kita ingin semua menambah, tapi masalahnya kan kembali ke ikatan jodoh dan karma. Ketika saatnya belum sampai, ya ibaratnya bahasanya kalau murid siap, guru ada. Kalau murid nggak siap, guru nggak muncul gitu kan. Jadi dan tadi kan bilang bahwa meditasi yang sesuatu yang susah-susah gitu kan ya. Padahal sebenarnya enggak sih kalau kita mengenal lebih dalam. Soalnya meditasi dan itu mindful inti ajaran Buddha juga ya. Jadi meditasi intinya cuma mindful sih ya, aware aja ya. Termasuk ketika saya duduk begini pun saya bisa meditasi gitu. Ketika saya pegang meja ini saya merasakan nih halus, kasar, dingin. Itu saya udah dalam posisi meditasi sebenarnya. Kaki saya nginjak lantainya dingin atau enggak, ada lekukan. Ketika saya perhatian ke itu udah termasuk mindful di situ. Ketika saya menyetir, saya sering nyetir nggak pakai alas kaki ya. Jadi ada yang tanya kenapa, saya nggak apa-apa. Karena memang itu juga bagian dari meditasi. Ketika saya nginjak pedal gas, rem, saya merasakan dingin lekuk-lekuknya. Saya pegang setir, itu saya perhatian di situ. Jadi sebenarnya meditasi bukan sesuatu yang jauh ya. Bukan sesuatu yang kaku harus duduk diam gitu-gitu saja ya Kak. Iya, tapi dari pengalaman dulu kan saya juga pakai jubah ya, sempat jadi biku ya. Jadi dari pengalaman tidak gampang mengajarkan orang untuk duduk diem dalam tempo waktu yang lama. Sebenarnya meditasi gampang, saya perhatian penuh dengan ini, pegang ini saya udah meditasi. Tapi ada tapinya. Itu dibentuk dulu dari latihan yang keras. Karena saya pernah di Pandita Rama Forest Monastery. Itu center meditasi yang sangat keras. Kita dididik seperti militer ya. Jadi jalan nggak boleh lihat kiri kanan, nggak boleh pelarak-pelirik, bangun jam 3 pagi, sangat strength. Nah, hasil yang dapat itu sebenarnya juga saya merasakan itu dari hasil didikan yang strength itu. Jadi kadang-kadang saya sekarang bisa mengatakan bisa cukup gini kita sudah tapi itu harus punya basic dulu sebenarnya. Latihannya ya, latihan awal. Kayak belajar kungfu kan kuda-kuda mesti kuat. Ibaratnya belum bisa jalan udah mau terbang gitu kan. Iya. Tetapi kalau di Myanmar kan meditation center itu kayak perguruan silat. Jadi ada perguruan ini, ada Seomin Center, Mahasi Center, Minggun Sayadaw, ada banyak. Nah, di setiap center itu jurus andalan metodenya beda-beda. Nah, yang sangat-sangat fleksibel itu di Myanmar itu Seomin Center. Seomin Center itu kayak centernya Zen. Saya pernah di sana dan saya merasakan manfaat meditasi yang sangat rileks. Itu dia lebih ke Citanupasana, mengamati pikiran. Jadi orangnya sangat rileks dan saya mendapatkan sesuatu di situ, yaitu mengamati pikiran. Jadi kalau Citanupasana ini kan kalau kita udah terlatih, ketika pikiran kita, apalagi mak-mak misalnya, tidak sengaja menggosipin orang. Tapi kalau kita terlatih dalam mengamati pikiran, kita akan tahu
oh ini gosip atau ini kebencian. Kan dari setiap gosip itu itu ada unsur-unsurnya, misalnya ada unsur rasa cemburu. Iya. Oh si ini kok padahal dia sebenarnya cemburu. Nah, terus ada rasa kayaknya menjelekkan ini pikiran yang nggak baik. Nah, kalau kita terlatih dalam cita nupasana, ketika pikiran-pikiran yang muncul kita tahu. Dan ketika ibaratnya kalau di Buddha bilang ibarat pencuri yang sudah tertangkap, ya dia nggak berdaya. Jadi ketika pikiran-pikiran yang kebencian, keserakahan, iri hati, itu kita bisa melihatnya tek. Ketika kita melihat itu, lalu mungkin ucapan kita terjaga untuk tidak dilanjutkan. Nah, jadi ya, nah tapi untuk sebenarnya tulen poin untuk menangkap, kalau di bahasa buku-buku mungkin ibaratnya menangkap harimau ya, menangkap kebau ya. Kalau dalam pemahamannya kira-kira seperti itu. Jadi ketika kamu sudah bisa menangkapnya, ini sesuatu yang absurd ya, nggak kelihatan tapi ada. Karena misalnya kamu melihat saya, oh ini botak nih, jelek misalnya. Nah ini kan kalau kita terlatih kita menotis itu menjelekkan. Nah ketika kita, oh saya menjelekkan, kita mengerem. Nah, jadi itu saya mendapat ini di Seumin, tapi ketika saya ke Mahasi Center yang lain ya? Center yang lain, Caranya beda. Guru penabis saya, Taman Kiau, dia lihat saya, kan saya udah pernah 2 kali di situ ya. Pertama waktu penabisan ya ke sono. Terus saya habis dari sana saya ke India. Terus dia lihat saya dari India, saya ke Seumin Center lagi, terus baru balik ke sono. Dia lihat saya, dia bilang, setahu saya dulu kamu yogi yang bagus. Di situ meditator dibilang yogi sebutannya. Setahu saya dulu kamu yogi yang bagus katanya. Tapi kalau kamu teruskan sikapmu seperti ini, kamu nggak akan mengalami kemajuan katanya. Sikap seperti ini ya itu sikap yang di Seumin Center. Kita relax, boleh lihat kiri kanan gitu, santai aja. Tapi ketika di Mahasi, kita sama sekali nggak boleh lihat view kemana-mana. Kita jalannya gini, nunduk aja. Nah, dan ketika ditegur, saya ikutin kan gurunya ya. Saya kembali jadi orang strength lagi, diem lagi ini, dan kemudian saya juga merasakan hasilnya. Ya. Ya setiap cara tentu mempunyai hasil yang berbeda ya. Beda. Tapi tujuannya kan sama. Sama. Ya. Itu paman perlu, paman. Paman. mulai. Iya. Om. Berapa lama untuk belajar meditasi di Myanmar itu? Sebenarnya lama atau tidak dalam hal ini tidak bergantung lama atau enggaknya, tapi bergantung tabungan kita. Kayak Banti Asin, Sukong. Beliau itu kalau baca di buku riwayat Mahasi Sayadaw, itu kalau yang saya lihat satu-satunya murid beliau yang dimasukkan di dalam bukunya dalam ulasan yang cukup panjang ya. Sukong Asin. Ya, jadi beliau adalah orang asing pertama yang belajar meditasi di Myanmar. Dan kalau nggak salah dalam tempo 3 bulanan ya kalau nggak salah, dia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga Mahasi Sayadaw turun tangan sendiri untuk membimbing beliau. Nah, artinya tahapan batin seseorang itu dalam belajar itu tidak ditentukan berapa lama. Waktu. Termasuk kalau baca riwayatnya Huineng, Patriark ke-6, dia juga beliau bahkan nggak bisa baca tulis, buta huruf. Tapi ketika dia hanya tukang kayu, mengantar kayu ke sebuah penginapan di mana ada tamu yang berkunjung ke wihara atau apa, menginap di hotel. Terus dia baca Sutra Intan
ya Sutra Intan ya. Ya. Begitu mendengar dia langsung tercerahkan. Artinya tidak mungkin kalau di Buddhis kan kita percaya dan meyakini adanya past life kan. Nah, artinya bahwa mungkin kita lihat beliau sekejap di kehidupan ini, tapi mungkin di past life dia sudah memiliki banyak tabungan. Jadi kalau kembali ke cerita tadi, ketika saya ingin menyalahkan kondisi sesuatu di luar, saya sebagai orang yang terlahir dari keluarga yang susah, saya punya banyak sangat alasan. Kalau dikatakan bahwa semua ini adalah created by the God, ciptaan Tuhan, saya punya banyak alasan untuk mengkritisi ketidakadilan Tuhan. Tapi ketika saya belajar Dharma, mengenal karma, itu buyar semua. Ya, kalau kita bicara itu lagi, saya di India, saya ada lihat ada orang yang sangat susah. Kalau kita kan kadang cuma lihat orang nggak punya kaki satu, atau nggak punya tangan. Itu nggak ada kaki duanya, tangan dua nggak ada. Jadi dia moving, itu pakai gerobak yang dikasih roda gini. Kalau kita mengatakan bahwa semua ini adalah ciptaan Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Tapi kembali ketika kita belajar, saya hanya berbicara sesuatu yang realistik ya. Ketika kita berbicara tentang Dharma, karma, itu buyar semua. Ya, untung beliau nggak sekolah hukum. Kalau sekolah hukum, menggugat yang tadi itu disebut. Ya, karena pernah ada filmnya satu, menggugat satu Avatar. Three Idiot ya? Bukan yang India. Film India, tapi dia menggugat Avatar yang utama di India. Film Avatar. Iya. Bukan Avatar yang biru-biru, bukan Avatar yang di India. Oke. Ya, karena dia punya kemampuan background-nya hukum, jadi ya karena merasa tidak terpuaskan secara duniawi, ya digugat lah. Karena sudah banyak dia mengatakan, nggak, saya kan sudah berbakti dengan perdana, masukkan uang, kemudian memberi susu sebagai persembahan puja, kemudian ada persembahan lain dia ikut juga. Tapi kenapa dia gagal terus dalam kehidupan? Nah ini hampir sama. Iya. Tapi beruntung sudah mengenal Buddha ya, Dharma Buddha. Iya. Sehingga hal-hal itu tidak terjadi temperamental tadi. Iya. Dan kalau based on saya pernah menonton YouTube-nya berapa kali, ya saya juga belajar meditasi dari YouTube-nya beliau. Iya. Intip-intip. Iya. Ya kan teman boleh intip. Oh boleh. Ya, nah tapi dari channelnya sendiri biasanya banyak pertanyaan tentang apa tuh? Yang khususnya waktu sedang membawakan meditasi. Saya pernah live berapa kali untuk yang MBI sama ceramah di Wihara Jogja. Tapi udah agak lama, saya nggak begitu ingat. Paling ya umumnya pertanyaannya masih cara duduk lamanya gimana, terus masih tentang cara latihan ya. Iya. Apakah pernah ada pertanyaan, apakah Paman Botak bisa melihat saya sudah mencapai satu alam tertentu, gitu? Atau jana tertentu misalkan? Apakah ada pertanyaan seperti itu? Saya tidak punya kemampuan itu. Bukan maksudnya pertanyaannya ada nggak, bukan kemampuan. Pertanyaan bahkan ada yang bukan hanya itu, bahkan ada yang pernah nanya sama saya, mungkin dikiranya saya peramal gitu. Jadi saya ada nggak, saya bisa nggak kayak gini. Ya. Mungkin karena dia habis baca di web saya ya, hapinwordpress.com, kan saya berkisah tentang pengalaman saya di center-center di Myanmar ya. Misalnya saya pernah
kesadarannya bangun lebih cepat dari tubuh saya gitu. Atau kadang tubuh saya sudah tidur, tapi kesadaran saya belum. Tapi itu sangat singkat sih. Jadi saya udah nggak bisa gerakan tubuh saya, tapi saya masih sadar. Tapi habis itu saya cepat tidur. Terus pernah di tembok kamar saya lihat ada kayak televisi, ada gambar-gambar gitu. Nah, atau misalnya di jidat saya, bahkan mata saya terbuka, saya bisa melihat ada kayak gambar tiga dimensi, ada air terjun, ada unicorn terbang gitu. Itu mata saya tidak tutup, tapi itu mungkin waktu ketika saya di Myanmar dan kondisi batin yang sangat tenang ya. Nah, mungkin dia baca-baca begitu, dia pikir saya sudah bisa melihat ini. Saya nggak tahu. Dan meditasi yang saya pahami dan saya alami lebih ke bekal untuk menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, dunia yang juga banyak ketidakadilan. Kalau kita tidak melihat dari sisi aspek karma, ya kan kita melihat banyak tidak adil, misalnya ya orang kesalahan segini masa dihukum, orang yang tidak bersalah bahkan masa juga bebas. Orang bersalah bebas, orang yang tidak bersalah dihukum. Gitu. Memang ya dunia ini penuh sangat tidak adil. Lalu bertemu orang kaya misalnya kan diangkat-angkat misalnya, lalu bertemu orang yang kurang susah seolah tidak mau kenal. Atau misalnya ya saya pernah mau makan apa saya nggak bingung, sampai saya pernah ibaratnya mau beli beras, saya nggak punya uang misalnya. Ketika kita tidak memakai kacamata Dharma, kita melihat bahwa penuh ketidakadilan. Lalu bagaimana saya bisa survive? Apakah saya harus banyak melakukan hal-hal yang melanggar, atau misalnya agak susah juga misalnya bagi kita umat Buddhis misalnya mau buka makanan restoran ya, misalnya jual daging apa, itu nggak akan bisa karena kita tahu bahwa akhirnya kita hidup dari menjual kehidupan makhluk lain. Jadi ya terus sekarang kalau kita mengenal Dharma juga, lalu mau berbisnis itu nggak gampang. Ya. Tapi saya berharap sih dari yang disampaikan Bro Harbin ini, yang mendengarkan teman-teman kita nih mempunyai mindset juga manfaat meditasinya. Iya. Dan satu hal lagi kan tadi dikatakan menghadapi kehidupan supaya lebih jelas ya melihat ya, netral jadi seperti itu ya. Bukan punya sikap setelah belajar meditasi malah jadi pasrah. Habis kan menerima apa adanya gitu. Bukan ya seperti itu ya. Tapi lebih netral kan melihatnya. Enggak, saya mungkin kalau udah sampai begitu kita harus pakai kalimat gini, uang bukan segalanya, tapi uang bisa membeli segalanya. Ya, gitu. Pasti itu pasti. Kalau lu udah pasar lu harus mikir itu, lu nggak ada uang lu nggak bisa hidup nih. Nah, benar. Lu nggak ada uang lu nggak dilihat orang nih. Itu beda sih. Tetap saya bisa ngelihat orang walaupun tidak ada uang. Dia lihat kamu seolah nggak lihat kamu. Betapa terhinanya saya. Beruntung saya belum ketemu kondisi itu. Ya itu cuma kiasan-kiasan ya. Jadi artinya enggak kok bahwa ya mungkin kita akan sampai pada satu tahap di mana kita merasa tadi seperti bahasanya terlalu pasrah atau apa ya. Ya kalau sampai tahap itu pendekatannya beda lagi. Dan yang jelas ketika kamu susah, juga kamu akan mengalami misalnya tiba-tiba banyak teman-teman kamu yang hilang misalnya. Kita bilang bahasanya kalau kita udah mengenal Dharma, itu kita sedang cuci-cuci teman gitu. Ya, berarti nggak perlu Thanos ya.
Kita nggak perlu Thanos dulu, teman-teman kita bisa pada hilang. Cukup kita punya uang, teman bisa hilang sendiri. Kalau Thanos cukup dengan menjentikan jari. Jadi yang saya bicara real aja lah bahwa dan dharma itu untuk kehidupan kok. Kita belajar meditasi juga untuk kehidupan kok. Di Human Center, kalau di Mahasiswa Sayadaw kan kita disuruh jalan pelan-pelan. Di Human Center dia jangan katanya, karena kamu akan kembali ke masyarakat. Jadi kamu akan menjalani kehidupan. Gak mungkin kamu jalani kehidupan lu pelan, ini nggak mungkin. Lambat ya. Nah, tapi yang penting tuh mindful. Gitu. Nah, itu saya tertarik tadi bahwa belajar dharma untuk kehidupan, belajar meditasi untuk kehidupan ya. Iya. Bukan dua hal yang terpisah. Belajar meditasi karena banyak mungkin di antara kita umat Buddha atau saudara-saudara kita yang beragama Buddha, meditasi itu tabungan untuk kehidupan berikutnya. Padahal itu belum tentu. Iya. Kalau kita bisa rasakan saat ini. Iya. Kalau bahasa Zen-nya misalnya kan dibilang kalau pintu surga itu ada sekarang di sini saat ini, ketika kamu bersama teman yang baik, yang care sama Anda, yang tidak menyakiti. Neraka juga ada saat ini ketika kita bersama mereka yang adanya memakan kita, tidak peduli dengan kita. Tapi anyway, ketika kita bicara dharma lagi, ya surga neraka itu juga dari hasil perbuatan kamu. Dan mungkin juga dari pikiran kita sendiri. Kalau selain dari perbuatan ya. Kenapa? Karena ya inilah kemudian pentingnya misalnya tentang sila ya. Maka menjaga sila itu supaya kita punya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik membuat kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang seimbang. Bahkan kalau kita bicara tentang sampai detik-detik kematian, kalau misalnya kita orang ini jahat, nggak bisa misalnya pas detik-detik kematian terus kita tiba-tiba berusaha jadi orang baik, itu susah karena itu karakter itu dibentuk seumur hidup dari behavior yang baik. Jadi kalau misalnya kita mau bicara next life yang baik, di tempat belajarlah untuk membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik membuat kita, lu nggak perlu repot-repot, nanti saya ini nggak usah, lu orang baik mah udah dari wajahnya ada lancar kok. Saya bisa kalau soal itu saya bisa lihat kok orang baik atau enggak. Gue lihat bisa kok. Kelihatan setidaknya matanya. Mata saya gimana? Kelihatan mata saya. Oh, ada 4. Ini matanya 4. Kita berempat, matanya 12 mata. 12. Berarti kita orang-orang luar biasa. Matanya punya 12. Kita luar biasa karena kekurangan penglihatan. Benar. Bicara ke meditasi lagi tadi, kalau saya tertarik sekali memang meditasi itu untuk kehidupan kita saat ini. Untuk keluarga juga berarti meditasi juga untuk Bro Harpin. Maksudnya minimal diajarkan tentang mindfulness tadi. Iya, setidaknya keluarga mencontoh dari kebiasaan kita sehari-hari ya. Misalnya menular tadi ya. Iya, karena anak kan belajar dari orang tua. Ketika orang tua di rumah yang sederhana misalnya perumahan misalnya banyak sampah. Dari mana anak-anaknya yang suka buang sampah sendiri? Anak-anak dari mana? Belajar di rumah dari orang tuanya. Anak-anak suka ngomong jorok misalnya. Dari mana? Dari orang tuanya dia belajar. Anak-anak jadi. Dan kenapa dia bisa terlahir di keluarga itu ya mungkin ya kembali ke bekal dari kehidupan lalu ya. Artinya kemudian di sini adalah bahwa anak-anak keluarga itu belajar dari melihat kita. Kalau misalnya misalnya anak-anak misalnya untuk saya ajarkan dia meditasi kayaknya nggak mungkin. Anak-anak adalah masanya bermain, mereka bermain-main apa segala lari, cuma dia belajar melihat orang tuanya tidak gampang, bukan secara teori ya. Iya, jadi misalnya anak saya dia lihat di belakang rumah tiap pagi seringkali anaknya nangis, mamanya marah-marah aja, itu apa maminya kok jahat sekali ya marah-marahin kok papinya di mana ya? Dia ngomong sama istri saya kan. Nah, terus istri saya bilang, emang kalau ini papinya Mita baik nggak? Oh, papi Mita baik, mami Mita baik.
Dan ya mengajarkan meditasi bukan hanya dengan cara duduk aja, karena setiap orang punya tahapan yang berbeda. Apalagi beda usia tadi anak Beda kecil, usia, iya. Tapi setidaknya kita mengajar dengan behavior yang baik lah. Itu aja sih. Ya. Karena waktu Buddha mengajarkan Rahula juga bukan sesuatu yang sulit-sulit. Buddha hanya cukup mengatakan apa gunanya cermin. Di sana cermin itu sebagai refleksi ya, artinya kalau kita tersenyum akan melihat pantulan yang tersenyum kan. Nah, itu yang caranya mungkin beda. Iya, karena saya juga apalagi anak sekarang ya, saya juga bingung kadang-kadang, oh dia bisa tahu nih dari mana ya? Oh iya. Karena sekarang lebih cepat mengerti dan. Saya nanya istrinya, kamu ngajarin ya? Enggak katanya. Dia dari nonton YouTube kali ya. Informasinya lebih cepat dicerap. Nah ini yang memang satu hal perlu diproteksi tadi dengan orang tua yang berlatih meditasi juga ya, agar mempengaruhi secara tidak langsung. Memang kalau secara langsung anak mungkin akan kesulitan, disuruh duduk diam, disuruh mindful itu apa ya? Karena sesuatu yang abstrak, ya. Tapi dengan melihat orang tua sebagai contoh, sebagai figur, ini akan lebih mudah diikuti. Kan? Orang tua mengucapkan ya, karena akan menjaga kan 3 pintu tadi kan, pikiran, ucapan dan perbuatan, anak juga otomatis akan mengikuti walaupun dia nggak tahu teorinya. Benar-benar. Jangankan anak-anak, sebenarnya orang gede kita tentang mindful pun belum tentu paham. Misalnya kadang-kadang saya pernah bikin tulisan juga ya kalau nggak salah bahwa misalnya saya pegang meja ini terus taruh kesadaran di situ, itu nggak semua juga paham gitu. Dengan maksud jadi, itu ya. Ya, jadi saya anggapnya bahasa sastra. Iya. Kesadaran ditaruh di meja. Apa nih kesadaran? Jadi, apa yang ditaruh? Jadi saya ngomong gini aja. Jadi misalnya saya bawa botol aqua nih. Botol aqua. Botol tut. Nah, saya ke kamar. Nanti sampai di sini terus botol aqua saya di mana? Nah, ada momen ketika kita mungkin di kamar kita taruh botol aqua sampai nyalain lampu, habis itu kita ke sini terus kita lupa bawa. Nah, itu momen di mana aware kita lepas. Momen ketika kita taruh botol ini. Nah, yang dimaksud dengan kesadaran terus terjaga adalah saya bawa ini sampai sana, saya taruh meja, terus saya nyalain lampu, terus saya ke sini bawa atau tidak. Ketika tidak bawa, saya ini botolnya di mana, saya ingat saya tahu bahwa saya taruh di sana. Itu saya aware-nya ada tapi ketika sini saya bingung, itu udah benar-benar lost gitu. Jadi yang bagus sih sebenarnya lebih tepatnya yaitu ketika saya taruh terus sampai sini nggak ada, itu artinya saat momen dimana saya taruh itu saya udah tidak aware. Nah, yang disebut mempertahankan aware terus menerus selama 24 jam, katanya arahat mempertahankan selama 24 jam, itu dia momennya semua dia sadar, tidak ada momen yang lost. Kalau kita sebagai umat biasa ya, orang biasa ya ada momen lost, ada yang enggak, tapi kebanyakan loss ya. Iya. Kebanyakan loss. Kayak orang pakai kacamata, di mana kacamata padahal udah dipakai. Bahkan taruh di kepalanya dia nyari-nyari di mana di mana. Nah, itu aware-nya ketika itu hilang. Jadi yang dibilang kesadaran ya seperti itu, kesadaran yang dimaksud. Ya. Tapi bukan berarti kalau kita sudah tadi seperti Bro Harpin sampaikan berarti meditasi itu kita udah menjadi makhluk suci ya, bukan ya. Maksudnya emosional tetap pasti ada, tapi kita udah lebih paham emosional. Ada remnya ya. Ada remnya. Dalam pemahaman kita cuma punya gas doang, gas terus. Dalam pemahaman saya yang sederhana, sebenarnya kesucian itu ada tahap-tahapannya. Mungkin kan kalau kita bicara loba moha dosa ya, keserakan, kebencian gitu ya, ada tahap-tahapannya. Gimana kita mengikis ini dikit demi dikit sehingga ada orang yang mungkin kebenciannya sudah nggak ada. Kalau bagi saya itu dia udah mencapai kesucian, tapi dalam tingkat tertentu.
ada, tapi dia masih punya keserakahan misalnya. Dia udah, misalnya dia, lu nginjak kakinya, dia cuma dia nggak, kalau misalnya dia masih punya dendam kan, injak kaki gue injak balas. Nah, tapi ada yang lu injak kaki gue keinjak nih. Nah, itu dia udah nggak ada rasa tersakiti gitu. Nah, tapi mungkin misalnya dari nafsu dia masih ada, misalnya lihat cewek cakep, waduh gitu misalnya. Tapi dia dari kebenciannya udah nggak ada. Nah, tapi ada yang sudah kebencian nggak ada, terus nafsu birahi udah nggak ada, itu sangat susah ya. Terus keserakahan apa? Nah itu tingkat-tingkat yang udah lebih tinggi. Saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin susah dipahami, ya sotapana apa segala, tapi bahasa yang sederhana bahwa kita satu akar sudah bisa dicabut atau berkurang. Kita belajar dharma, belajar kehidupan dari meditasi, sebenarnya ya kita belajar untuk mengikis ini pelan-pelan, mengikis kebencian, mengikis keserakahan, mengikis kebodohan, ya delusi, ya nafsu yang nafsu rendah gitu. Setidaknya ketika kita tidak bisa mengurangi sama sekali, kita bisa kita tidak bisa menghilangkan sama sekali, karena itu harus kita sudah menjadi orang arahat ya. Tapi kita bisa mengurangi. Yaitu misalnya suka marah-marah misalnya. Mungkin kita tidak bisa langsung menghilangkannya, tapi kita bisa mengurangi gitu. Menarik Bu Rapin, tapi kalau kita bahas meditasi nggak ada habisnya. Nggak ada ya, panjang. Tapi semoga dengan apa yang kita bicarakan bisa membawa satu titik cahaya. Cahaya ini cahaya kebijaksanaan. Mana titik cahaya bro? Titik cahaya. Bukan langsung disinarin langsung. Titik cahaya aja. Ya, sesuai dengan podcast kita Light of Wisdom. Apa? Light of Wisdom. Iya. Ya, cahaya, ada cahaya mengenai kebijaksanaan. Tapi kan bukan langsung bijaksana kan. Minimal ada cahaya, kita melihat bahwa di dalam kegelapan tetap ada jalan keluar. Iya. Makanya saya lihat ini Krishna bersinar-sinarnya. Di belakang saya lampu soalnya. Ya, semoga sukses selalu usahanya. Siap. Untuk Paman Botak atau Bro Harpin. Nanti kalau pendengar kita atau yang nonton kita nih mungkin menyapa, dipanggil juga Koko Driver. Banyak sebutan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semangat pagi ya. Sadu. Silakan dicicipi. Ya. Ini jauh-jauh nih. Iya. Dari pasar modern. Masih rekam atau udah